Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ditinggal oleh orang yang kita kasihi adalah satu kesedihan yang sangat dalam. Ketika orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, mungkin melalui penderitaan atau sakit penyakit dan dipanggil Tuhan, kita menghadapi kesedihan. Itu sebabnya kita mau datang, kita mau menolong. Itu adalah kondisi yang sulit yang dapat dialami oleh seseorang. Mengapa penting untuk mengetahui cara menjadi teman atau sahabat bagi seseorang yang menghadapi rasa sakit seperti itu, rasa sedih seperti itu? Salah satu cara terbaik adalah melakukan doa, mendukung mereka melalui doa. Ada 3 hal spesifik yang dapat kita doakan ketika kita memiliki teman yang mengalami kehancuran, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan mereka, bahkan mungkin dalam kesedihan karena ditinggal orang yang mereka cintai. Yang pertama adalah berdoa agar mereka menyadari kehadiran Tuhan. Ketika orang-orang yang menghadapi perceraian, menghadapi keterpisahan dengan orang-orang yang dikasihi, mereka merasa sangat-sangat sendirian. Kita bisa berdoa. Kita bisa menaikkan doa kita kepada Tuhan dengan pernyataan, Tuhan bantulah sahabatku agar mereka menyadari bahwa Engkau menyertai mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan sungguh dekat. Dan dia pasti akan mendekat ketika hati seseorang hancur. Dan yang kedua, kita juga bisa berdoa agar mereka menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah kekuatan yang mereka butuhkan untuk melewatinya. Kasih karunia akan menopang. Kasih karunia adalah energi untuk membuat mereka terus maju ketika mereka merasa ingin menyerah. Kasih karunia Tuhan akan menjadi apa yang mereka butuhkan ketika mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Jadi mari kita berdoa dengan pernyataan, Tuhan bantulah mereka untuk menerima kasih karunia. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, karena itu marilah kita dengan penuh keyakinan menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima anugerah dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Dan yang ketiga adalah kita berdoa agar mereka membiarkan Tuhan menolong mereka, melepaskan rasa sakit mereka, melepaskan kesedihan mereka. Kita bisa berdoa, Tuhan bantulah mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, untuk mencurahkan beban mereka dan mengeluarkan semua isi hati mereka. Tuhan pasti akan menolong dan menyertai. Bagaimanakah dukungan doa dapat membantu mereka? Kita tidak hanya mendoakan hal-hal ini bagi mereka, tetapi kita juga mendorong mereka untuk berseru kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Mazmur 142 ayat 1 dikatakan, aku berseru kepada Tuhan, aku memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami perlu peduli kepada teman-teman kami yang mengalami kesedihan, menolong mereka, mendoakan mereka, dan bahkan mendorong mereka untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.